Halo semuanya. Wah, kita pilih kartu, pilih pile ya. Pilih kartu kali ini temanya berjudul pencerahan penting untukmu saat ini ya. Jadi kita lihat pencerahan penting buat kamu saat ini. Ini pilihan pertama, kedua, ketiga. Pile 1, 2, 3. Silakan pilih sesuai intuisi, sesuai kata hatimu. Saranku pause aja videonya biar fokus milihnya. Dan aku ingatkan ini energi banyak orang, bisa cocok, bisa enggak, bisa berapa saja yang cocok atau terbolak-balik, vice versa. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Oke. Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Langsung aja. Kita lihat pencerahan penting untukmu saat ini. Pile 1, 2, 3. Ini disimpan dulu, guys. Oke. Nah, kita mulai dari pile 1, pilihan pertama. Kalian yang memilih ini kartu pertama. Tada. Oke. Jadi pile 1, pencerahan penting untukmu saat ini. Aku ngerasa kamu perlu tahu ya. Kamu perlu tahu sebenarnya ada perasaan complicated yang dimiliki seseorang ke kamu, ya. Atau istilahnya seseorang itu mempunyai perasaan yang komplit banget ke kamu, ya. Complicated ini dalam artian ya kayak gini nih, mumet. Mumet banget dia mikirin kamu. Dia ngerasa mumet, dia ngerasa aku tuh suka sama kamu, aku cinta sama kamu, tapi aku bingung aku harus apa, atau aku belum bisa bersikap dewasa, aku masih susah berjuang, atau ya aku belum tahu aku harus ngelakuin apa ke kamu, entah faktor lain, faktor X, faktor keadaan atau apa ya mumet lah gitu. Dia ngerasa seperti itu, tapi bisa vice versa. Pokoknya perasaan ini kalau diceritakan, wah mumet lah. Tapi pada intinya memang satu the yang sayang. Gitu. Jadi kamu perlu tahu itu ya. Seandainya bisa ngomong, dia pengen bilang, mungkin kamu ngerasa aku ribet ya, atau memang hubungan kita ribet gitu, relasi kita, koneksi kita rumit. Ya aku pun rumit ya, aku ribet lah. Tapi ya intinya aku sayang sama kamu. Pada intinya begitu, ya. Terus di sini ada juga pencerahan bahwa jika dia bersikap aneh, itu memang bisa juga karena dia sayang sama kamu. Misalnya dia seperti sulit banget ya memberikan atensi, atau sulitlah melakukan sesuatu. Itu bisa aja karena dia ngerasa belum mampu melakukan yang terbaik untuk kamu, atau dia tidak mau kecewakan kamu lagi, atau ya aku rasa ini belum tepat saatnya, aku gak mau kamu sakit hati lagi, aku takut belum bisa memberikan yang terbaik, aku belum bisa janjikan apa-apa, atau ya apa ya, aku gak mau kamu berjuang yang jor-joran terus ke aku, sedangkan aku masih kekanak-kanakan atau apa gitulah pokoknya. Oke? Dan kamu perlu tahu juga ya, nah ini aku udah shuffle ya. Biar cepat gitu say ya, ini aku udah shuffle. Ini kamu juga harus tahu sebenarnya dia tuh mau diam-diam cemburu sama kamu ya. Dia ini kadang mau cemburu. Kalau aku bayangkan kamu sama yang lain,
Kalau aku bayangkan kamu bisa bahagia tanpa aku, ya. Atau apa ya? Ya aku stres sendiri gitu. Aku ngerasa gila gitu. Aku ngerasa depresi sendiri. Karena gini, aku emosi sama diriku sendiri. Aku marah sama diriku sendiri karena ya ini, aku mencintaimu tapi apa ya? Aku kayak pecundang gitu. Aku kayak pengecut. Nih kan, cuma ngelihat kamu, memperhatikan kamu dari jauh. Atau ya, membayangkan kamu lah. Ya begitulah. Nih ada yang bertopeng, ya. Jadi begitu. Kadang kita lihat dia biasa-biasa aja, tapi ternyata perasaan dia begitu dalam sama kamu. Dia sembunyikan perasaannya. Atau kamu perlu tahu juga, sebenarnya orang ini, entah siapa dia, atau ini ada lagi yang lain ya, entah mereka. Ada yang beda di depan, beda di belakang, ya. Ini bisa juga orang yang dealing sama kamu, ataupun siapalah, ya. Kita bisa dealing sama teman juga kan. Bisa dealing sama teman, saudara, keluarga, atau siapa. Ya, kamu juga harus berhati-hati soal itu. Karena di sini aku ngerasa, kan tadi ada yang cemburu ya, ngebayangin kamu sama yang lain. Itu mungkin karena dia mencintaimu kan. Tapi kalau ada orang yang iri, kalau ada orang yang jealous ya itu juga cemburu sama kamu. Jadi orang-orang kayak gitu ada yang bertopeng. Di depan dia kayak baik, di belakang beda. Atau ada yang disembunyikan seseorang. Entah dia membicarakan sesuatu di belakang, entah menjelek-jelekkan kita di belakang, itu ada. Tapi ya sudah. Minum dulu sana. Di sini dibilang berdirilah di kakimu sendiri, ya. Tidak usah bergantung dengan energi orang lain. Orang mau ngomong apa, gue bodo amat. Orang mau bilang apa, orang mau berperilaku seperti apa, ya sudah. Urus aja dirimu sendiri, ya. Urus diri masing-masing. Kalau mereka ngurus hidup kamu ya, mereka yang buang-buang waktu. Jadi kamu fokuslah menata hidupmu. Pasti kamu bisa lebih di depan daripada mereka, ya. Dan ini aku rasa ada sih harapan yang akan terwujud ya. Oke lah. Lanjut. Kepo nggak sama ini? Ini ada ya yang sudah kutarik energi tentang ya buat kamu lah saat ini ya. Di sini dikatakan, sesungguhnya aku ingin mengemis cintamu, perhatianmu, tapi aku benar-benar malu. Nah, orangnya gengsi, namanya juga bertopeng ya. Jadi kamu perlu tahu nih, pencerahan nih buat kamu. Sesungguhnya aku pengen mengemis-ngemis cintamu, pengen ngemis perhatianmu. Aku kan butuh kasih sayangmu, ya? Atau kasih sayang. Aku butuhkan. Nah, tapi aku malu. Aku benar-benar malu ngemis-ngemis sama kamu. Begitu, ya. Lalu, aku merasa sangat berdosa karena pernah menyakitimu. Nih, tadi aku ada ngomong ya. Aku pernah sakiti kamu, terus sekarang aku belum jadi versi terbaik. Jadi kalau aku hadir sekarang, aku hanya nyakitin kamu lagi, berdosa lagi gitu. Karena ini, aku merasa sangat berdosa karena pernah menyakitimu. Jadi ya, kalau aku mau datang lagi, aku harus pastikan aku nggak nyakitin kamu lagi. Supaya nggak berdosa lagi lah, gitu. Jadi dia tuh kesel loh. Dia tuh sebenarnya emosi sama dirinya sendiri. Ini ada energi kemarahan sebenarnya ya. Dia tuh marah sama dirinya sendiri karena ya itu. Dia merasa dia seperti tidak bisa diandalkan, tidak jadi diri sendiri. Bahkan ada yang menganggap kayak iya, aku pengecut gitu. Aku nggak gentle. Aku nggak dewasa. Aku kayak pecundang begitu ya. Tapi ini bisa loh, ada orang yang terkadang dia marah sama kamu. Kadang dia tuh bisa marah ya kalau kamu udah fokus sama dirimu sendiri. Karena di sini kan kelihatan beberapa kalian udah waktunya fokus sama diri sendiri kan, membangun hidupmu. Nah, dia marah tuh, dia
sensi, dia emosi. Wah, kalau kamu tidak peduli lagi sama saya gimana gitu. Ya saya cemburu juga, apalagi kalau kamu lebih dari saya. Wah, wah tuh dua. Wah, wah. Itulah pokoknya. Kita pernah ada urusan bersama dan aku ternyata jatuh cinta. Ya, siapa ini? Dia bilang, kita pernah ada urusan bersama. Kita pernah ada urusan dan aku ternyata jatuh cinta. Ya, aku cinta sama kamu. Ini ada cinta. Wah, nyambung ya. Oke, lalu ketika aku berhadapan dengan yang lain, orang itu tidak sebaik kamu. Ya, jadi kamu perlu tahu nih. Ketika saya berhadapan sama yang lain, ya dia nggak sebaik kamu. Cie. Lalu, ketika aku berbicara pada Tuhan, ketika aku berdoa, aku sering teringat kamu. Nah, di sini kamu perlu tahu ya. Ada seseorang yang terkadang ya begitu, berbicara pada Tuhan, semesta, terus ya pada saat berdoa, sering teringat kamu. Mungkin ya mungkin kamu orang baik gitu. Jadi saat berdoa, saat ibadah, ya Tuhan mengingatkan dia tentang kamu, karena kamu orang baik. Lalu ada orang di sisiku, di sekitarku, tapi tidak sesuai ekspektasi. Banyak yang mengecewakan aku, ya. Nih, kamu harus tahu. Sebenarnya ada orang di sisiku, di sekitarku. Ada Marimar, ada Sergio. Tapi nggak sesuai ekspektasi, nggak sesuai harapanku. Banyak di antara mereka mengecewakan aku. Ya, banyak yang toksik ya di sekitar aku. Dia mau bilang gitu. Terus banyak kebenaran tentang perasaan yang ingin aku jujurkan. Nah, ini pantas ada topeng di sini ya. Jadi ini pencerahan juga buat kamu. Sebenarnya ada orang yang bertopeng dan dia bilang banyak kebenaran tentang perasaan yang ingin aku jujurkan. Tapi ini bisa vice versa ya. Bisa vice versa. Terkadang kamu juga harus bersikap apa adanya gitu kak ya. Kalau kamu rasa ada kebenaran, ada sesuatu yang kamu rasakan, ya udah kamu jujur aja, ngomong aja gitu. Apalagi kalau ada orang yang menyakiti, yang mengecewakan, ya udah kamu bicara, speak up, ngomong gitu. Kamu mau marah, silakan ya. Ini beberapa kalian, mungkin dalam waktu dekat ada aja nih orang-orang menyebalkan. Ya, kalau kamu ngerasa aku pengen marah, aku pengen ungkapkan semua yang aku rasakan, ya diungkapkan aja kak. Kalau mau marah-marah ya, gak apa-apa kok, marah itu manusiawi ya. Apalagi kalau kamu berhadapan dengan orang berdrama, huru-hara, barbar, ya udah, kalau mau marah, marah aja. Tapi marah itu jangan lama-lama ya. Marah itu seperlunya saja. Kalau ngerasa marah itu sudahlah, ya udah gitu. Jadi jangan berkepanjangan ya. Terus dia mempunyai keluarga tapi tidak sesuai dengan harapannya. Nah, ini tadi terkait ini ya. Ada kok orang-orang di sekitarku, di sisiku, tapi nggak sesuai ekspektasi ya. Sama kayak gini, si seseorang ini bilang, aku punya keluarga, tapi nggak sesuai dengan harapanku, ya, begitu. Oke, lalu di sini, nih ada energi manipulatif ya. Kamu perlu tahu nih, ada orang yang sebenarnya dia denial, dia menolak perasaannya, dia tidak jujur tentang apa yang dia rasakan. Cuma di sini aku rasa semua akan terungkap ya. Ini beberapa kalian ya. Ada nih yang mau datang nanti akhirnya. Akhirnya ada yang nongol, ada yang muncul ya, menunjukkan batang hidungnya. Nih, baru dia akan speak up, dia akan kasih tahu. Aku mau bicara nih, bicara dari hati ke hati. Nah, ada kok ini nanti masanya ya. Bahkan di sini beberapa kalian dibilang bersiaplah ya. Ini ada yang sebentar lagi ya. Ini konteksnya bisa percintaan, bisa keluarga, teman, kerjaan atau apa ya kak. Jadi beberapa kalian di sini dibilang bersiaplah. Ada pembicaraan penting sebentar lagi ya. Entah dari keluargamu, teman, atau dia, atau tentang kerjaan gitu. Jadi ya sudah, hadapi aja dengan senyuman ya. Dan apa ya, ini memang ada yang memantau kamu terus ya dari jauh.
Ada yang memperhatikan kamu terus dari jauh, diam-diam memantau kamu, ya diam-diam stalking ya. Stalking itu ya cari-cari sosmed, cari kontakmu atau cari informasi tentang kamu, ya. Dan di sini apa ya? Sebenarnya keadilan, kebenaran itu akan segera terungkap. Bahkan karma itu akan segera nyata. Dan ini udah mulai terasa ya. Orang-orang yang pernah menyakiti itu sedang menjalani karmanya, ya. Jadi jangan putus asa juga tentang bagaimana kehidupanmu, karena bisa aja keberuntungan berpihak padamu. Ini berapa kalian akan dapat hoki ya. Hoki itu kan keberuntungan. Apalagi kalau kamu orangnya positif, baik, menanam kebaikan, ya wajarlah menuai kebaikan. Ini akan ada yang baper, akan ada yang respect, yang peduli, yang care, bahkan ada yang mau nantinya ya jadi bucin sama kamu. Jadi entah siapa dia ini, entah siapa mereka ya, perlahan akan menunjukkan ya kamu tuh pantas disayangi, dihormati, dipedulikan gitu. Dan ini apa ya? Ini terjadi ketika Tuhan dan semesta menunjukkan kebenaran itu. Mungkin kamu orangnya benar, jadi hidup kamu banyak berkah. Akhirnya kamu dihargai gitu. Ketika kamu dihargai ya siapapun nggak bisa lah macam-macam sama kamu. Ya apalagi manusia kan. Jadi di sini Tuhan dan semesta berpihak sama kamu ya. Ada hoki gitu kak, untuk orang-orang baik. Oke. Sekarang kita huruf spesial ya. K, T, ada X, ada B, D, ada J, ada M, R, ada E, G, ada S, ada I, ada L, ada N, P, ada Q, A, ada F. Oke. Bulan spesial ini bulan Mei, November, Februari, Desember, Maret, September, Oktober, Juli. Zodiak dominan Aries ya. Aries, Leo, Libra, Taurus, Capricorn, Pisces, Cancer, Aquarius. Oke, sampai sini dulu. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke. Pile 2, pilihan 2. Kalian yang memilih ini. Kartu kedua. Tada. Wah. To the wah. Wah. Jadi pile 2, pencerahan penting untukmu saat ini ya. Aku ngerasa ini ada tentang takdir ya. Takdir. Jadi kalau takdir itu udah kayak divine timing ya. Mungkin sebentar lagi ada waktunya. Udah saatnya itu terjadi. Misalnya mungkin kalau kamu ngerasain ada nih komunikasi tidak terduga atau ada pertemuan tidak terduga dengan seseorang, ya itu takdir gitu. Atau ada tanda-tanda nih, tanda-tanda kamu berjodoh sama dia atau enggak. Nah itu mulai kelihatan lah, itu takdir. Bisa juga ini kayaknya udah rezekimu nih, ya itu rezekimu, jadi itu takdirmu. So segala sesuatu ya kembali lagi ke kuasa Tuhan gitu ya. Kalau yang maha kuasa bilang terjadi ya terjadi gitu. So hadapi saja ya. Misalnya ya nggak nyangka juga sih, mungkin suatu saat gitu ya, suatu saat
Iya sih, Say, kayak tiba-tiba gitu ada komunikasi dari orang yang nggak disangka, kayak nggak nyangka sih bisa ketemu dia. Ya itu udah takdir gitu, Kak. Cie. Cie. Lalu, nah, aku sini dulu ya. Ini aku udah hafal ya. eh Terus ini ada yang perlu kamu tahu ya. Dalam waktu dekat ini, mungkin kamu akan banyak berpikir, ya. Overthinking, berpikir berlebihan. Ini bisa karena ada energi seseorang yang melekat banget sama kamu. Jadi di dalam badan kita ini kayak kayak kita menampung berapa orang gitu, ya. Maksudnya ya, di badan kita ini kayak ada dua jiwa gitu. Ya, dua jiwa itu jiwamu dan jiwa dia. Ini bisa dikatakan juga energi seseorang menempel banget sama kamu, ya. Jadi dalam waktu dekat kayak gitu. Nih dia. Kamu akan ngerasa, wah, badan aku nih kayak apa ya? Kayak ada yang nempel. Yang nempel itu bisa energi dia, bisa sesuatu atau apa gitu, Kak, ya. Jadi ya, itu nggak usah terlalu dikhawatirkan, nggak usah terlalu kamu panik gitu, ya. Misal kayak gini juga, aku nggak tahu kenapa kok aku mikirin dia, padahal dia nggak pantas dipikirin gitu. Atau nggak ada lagi alasan buat aku harus mikirin dia gitu kan. Cuma ya gimana, ini energi dia nempel, kayak energi dia melekat banget sama kamu. Jadi kayak nempel seperti perangko ya. Kamu amplopnya, dia perangkonya gitu. Istilahnya, Say, ya. Dar ya pile 2 ini. Jadi kalau misalnya tiba-tiba nggak tahu nih, aku kepikiran dia terus. Ya itu memang karena energi dia lagi nempel sama kamu. Energi dia itu lagi connect banget sama kamu, ya. Mungkin dia di sana juga fokus memperhatikan kamu, ngebayangin kamu. Ya, ini kan bisa vice versa, Kak. Ini bisa situasinya orang yang dealing sama kamu, yang mikirin kamu terus. Jadi dia itu overthinking juga gitu. Mikirin kamu juga. Ini kan beberapa energi koneksi spiritual, terutama twin flame ya, mirror. Nah, jadi sama-sama lah kita memikirkan. Makanya badan ini terasa berat, ngerasa kayak wah, pekat melekat gitu. Tapi pencerahan yang harus kamu tahu ya, kamu nggak harus buru-buru melakukan sesuatu ya. Kadang ya udah, kalau energi itu terasa kuat, kamu relax aja ya. Kalau ngerasa nggak ada faedahnya ya lepaskan, ikhlaskan. Tapi kalau mau dinikmati ya sudah. Dinikmati koneksi sama dia kalau mau ya. Kalau nggak apa-apa. Oke? Nah ini nih yang aku bilang. Jadi badanmu itu kayak ada dua jiwa gitu, Kak, ya. Kelihatan nggak? Di badanmu kayak ada dua jiwa. Bisa jiwamu dan jiwa dia menyatu ya. Energinya kamu rasakan gitu. Tapi bisa juga dua jiwa ini adalah jiwa orang yang terkoneksi sama kamu. Terus satu lagi adalah leluhurmu ya. Ini ada tentang leluhur. Kok badan aku berat ya, Say? Ya nih, Say, ada leluhur gitu. Kakek nenek moyang atau apa ya? Orang yang sudah tiada mungkin lagi kangen sama kita. Orang yang sudah pergi rindu sama kita. Jadi nempel mereka sama kita gitu. Sudahlah, nggak apa-apa ya. Berdoa saja, banyak ibadah. Lagian nggak akan kenapa-napa kok gitu ya. Oke, ini ada akhirnya yang mau bicara kebenaran. Siapa itu Besti? Ini bisa dia ya, atau vice versa. Jadi siapapun ini akan mengungkapkan kebenaran. Tapi ini energi mirror ya. Nih kan? Nih, energi kembaran gitu, kembar. Jadi dua jiwa yang kembar, aku dan kamu, yang mirror ini, yang error ini ya. Salah satu akan melakukan pergerakan gitu. Nah, pantas nih tentang takdir ya. Jadi jangan kaget kalau misalnya tiba-tiba ada yang ciluk bah, ketemu aja gitu. Atau tiba-tiba terhubung di sosial media.
Ini ada nih nanti yang nggak sengaja, kayak nggak tahu kenapa ya, dia tiba-tiba miss call aku, dia tiba-tiba ngirim pesan sama aku. Ya bisa aja dia kepencet gitu, kepencet dia follow kamu, kepencet dia nge-like postinganmu, ngelihat storymu, atau ya boleh terpencet aja gitu, terpencet dia tiba-tiba buka sosial mediamu, terpencet dia tiba-tiba like fotomu atau apa. Itu nggak sengaja terjadi. Kembali lagi itu takdir ya. Kalau Tuhan bilang terjadi ya terjadi gitu. Kalau memang unsur ketidaksengajaan ini ya, ini terjadi, tiba-tiba dia pencet kontakmu dan dia telepon, dia miss call, ya udah. Iya, welcome. Welcome aja gitu, nggak apa-apa ya. Ngerti nggak sih? Jadi ini bisa vice versa. Intinya ada seseorang gitu, Kak. Kalau memang takdir sudah bicara, kita nggak bisa mengelak gitu. Kan ini ada orang yang pernah dia menunda-nunda untuk melakukan sesuatu sama kamu. Kayak misalnya dia menunda-nunda hubungi kamu, dia nunda-nunda ngirim pesan sama kamu. Tapi ya ini ada divine timing bentar lagi. Kalau udah waktunya dia hubungi kamu ya akan kepencet sendiri tuh HP-nya gitu. Kayak misalnya aku pegang HP-ku, gak tahu tiba-tiba aku jadi nelpon kamu, aku tiba-tiba jadi stalking kamu dan ke like gitu. Ya biar aja dia malu-malu lah gitu kan. Yang jelas nanti ada unsur ketidaksengajaan, dia nggak sengaja terpencet gitu, dia nggak sengaja mencet jadi nelpon kamu atau jadi menghubungi kamu. Ya sudahlah, oke? Nah sekarang ada ini nih, dikatakan air matamu selama ini akan menjadi senyum kebahagiaan ya. Ini beberapa kalian aku ngerasa sih, ada yang punya banyak beban, banyak tanggung jawab ya, banyak pikiran, tapi dibilang air matamu selama ini akan menjadi senyum kebahagiaan gitu, Kak ya. Oke, lalu aku sadari kebaikanmu jauh lebih banyak dari kekuranganmu, tapi aku gengsi mengakui. Hehehe. Ada hehehe. Nah dibilang gitu ya, aku memang pernah nggak menganggap kamu gimana gitu ya, aku pernah sia-siakan kamu, tapi aku sadari kebaikanmu jauh lebih banyak daripada kekuranganmu, tapi aku gengsi ngomongnya. So orang ini udah menimbang-nimbang sih. Karena di sini ada energi perenungan seseorang. Dia kalau merenung, ya juga kamu tuh banyak baiknya. Ya juga sih, aku butuh kamu. Ya juga sih, kamu yang bisa diandalkan. Jadi ya sadar, banyak positifnya kamu, ya. Apalagi ini ada energi kecanduan ya. Dia akan ketergantungan sama kamu ini ya. Bisa dia, bisa siapa gitu. Akhirnya kamu tahu bahwasanya orang-orang bergantung juga sama kamu, karena kamu orangnya bisa melindungi, mengayomi, kamu bisa diandalkan. Jadi ya jangan heran kalau orang bergantung sama kamu ya. Terus ada yang bilang, aku mudah sensian, emosian, dan kerasan. Ya cuma kamu yang bisa memahamiku dengan penuh kesabaran ya. Jadi ada yang bilang gitu, aku tuh orangnya sensi, mudah emosi, keras ya. Tapi cuma kamu sih yang sabar sama aku. Jadi ya orang sabar kayak kamu ya dibutuhkan gitu. Kayak gimana pun, bagaimanapun dia akan butuh kamu. Oke? Mencintaimu tapi sulit memilikimu. Ini pencerahan juga ya, perlu kamu tahu. Ada orang yang mencintaimu, tapi dia tahu diri, dia sadar diri, dia susah memiliki kamu. Susah dia memilikimu ya, mungkin dia kayak kurang kuat berjuang, dia lelet. Ini kan ada orangnya lelet. Lambat lah, slow lah atau apa, atau terbiasa dia di zona nyaman, cari aman. Jadi ya gitu. Oke? Aku adalah orang yang sering memperhatikanmu dari jauh ya. Ini dia. Aku adalah orang yang sering memantau kamu, diam-diam gitu.
lalu diterima. Kamu diterima di tempat yang tidak terduga. Ini beberapa kalian ya. Pencerahan juga nih. Mungkin kamu ngerasa ya, aku ini apalah say ya. Aku nih bukan siapa-siapa. Aku tuh cuma kaleng-kaleng. Aku nggak gimana gitu. Ya kita kadang ngerasa apa ya? Nggak yakin gitu. Insecure lah, ngerasa nggak cukup atau apa. Nggak gimana-gimana, tapi ya di sini akan kelihatan gitu, akan terlihat kamu diterima di tempat yang tidak terduga. Jadi orang-orang yang pernah menganggap sebelah mata itu akan menganggap kamu berharga. Siapapun yang pernah meremehkan kamu itu akan menghargai kamu. Kamu akan diterima gitu, divalidasi, diakui gitu. Bisa juga kamu bentar lagi atau suatu saat nanti ya, kamu akan ke tempat yang tidak terduga gitu dan diterima gitu. Mungkin ya aku suatu saat pengen pergi ke ini ke itu, ya bisa sih. Bisa juga kamu akan keluar dari situasi sulit ke situasi yang lebih baik. Kamu akan ada di situasi yang tidak terduga gitu, yang positif banget ya. Oke. Barisan para mantan, barisan orang masa lalu merindukanmu dan sering melihat foto-fotomu. Wah. Jadi ini nih, siapa sih barisan para mantanmu ya? Barisan orang-orang masa lalu itu merindukanmu saat ini. Ada yang sering banget melihat foto-fotomu. Melihat foto-fotomu yang dari dulu, foto-fotomu yang terbaru, atau ya foto yang lama juga diliatin. Ya udahlah. Udah tahu ya udah cukup aja. Oke. Dia yang tidak pernah hargai kamu akan hubungi kamu lagi. Dan kamu akan merasa biasa aja. Nah, ini nih ya. Dia yang pernah tidak menghargai kamu akan hubungi kamu lagi. Dan kamu akan, wah be aja, biasa saja ya. Gitu. Dan kemudian ini ada Nine of Wands ya. Nine of Wands itu apa ya? Ini tentang kamu udah tahu bagaimana menghandle dirimu. Kamu udah tahu bagaimana mengelola perasaanmu. Kamu tahu membatasi dirimu. Kamu tahu menseleksi energi yang masuk ke hidupmu. Kamu tahu menseleksi ini positifkah, ini negatifkah, ini toksik atau enggak gitu. Kamu tahu membatasi diri, mengendalikan diri, gitu Kak. Jadi ya ini beberapa kalian, kamu bisa nih dalam waktu dekat kamu akan hilangkan energi-energi racun, toksik gitu. Dalam pertemanan, dalam keluarga, atau dia seseorang yang negatif ya. Itu bisa kamu batasi. Bisa kamu blokir juga gitu. Ini berapa kalian ada yang gitu. Kamu ngerasa kalau sudah waktunya nggak mau merespon ya nggak mau. Kalau udah waktunya memblokir ya blokir. Udah waktunya hapus kontak ya hapus aja kontaknya. Unfollow ya unfollow lah. Unfriend ya unfriend. Kan itu hak kamu ya. Jadi kalau sudah waktunya udah divine timing ya udah waktunya nggak sama ini lagi udah gitu. Itulah. Dan ini berapa kalian kamu apa ya? Kamu memang harus disarankan harus tahu memprioritaskan apa yang perlu bagi dirimu gitu. Ya misalnya ada nih yang kamu pikirkan banyak banget. Ya kamu harus pilih-pilih lah. Mana sih yang harus dipikirkan dulu, mana yang harus diprioritaskan dulu. Jadi jangan semua dipikirin gitu Kak ya. Ada kok semua waktunya. Ada waktunya untuk kerja, ada waktunya untuk galau, ada waktu untuk teman, ada untuk keluarga, ada waktu untuk dia, semua ada waktunya gitu. Jadi jangan berpikir tentang semuanya di dalam waktu yang bersamaan. Capek say ya. Gitu. Jadi ya pilih-pilih. Kalau sekarang saatnya fokus kerjalah. Gunakan energimu untuk kerja. Karena memang ini berapa kalian ya. Memang diminta mengasah intuisi supaya intuisimu makin tajam. Memang intuisimu makin tajam sih di sini. Jadi kamu akan tahu mana sih yang layak untuk
aku pikirkan saat ini, mana yang layak untuk aku perjuangkan saat ini. Jadi ya, pilih dipilih, oh ya. Tapi bisa juga ini apa ya? Ya memang ada orang-orang yang mau mendekat, yang mau menuju kamu. Tapi kamu harus lihat mana sih orang yang serius, mana yang enggak. Mana yang cuma buang-buang waktumu, mana yang tidak. Begitu. Oke? Baiklah. Aku kasih huruf spesial ya. S, ada O, ada L, C, Z, ada W, ada U, G, M, I, K, Y, ada H, ada R, D, V, ada B, T. Oke. Bulan spesial bulan Agustus, Januari, Juni, April, September, Juli, Februari, November. Oke. Zodiak dominan. Ini dominan ada Cancer, Pisces, Aries, Libra, Sagittarius, Gemini, Virgo, Scorpio. Oke, sampai sini dulu. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke. File 3, pilihan 3 ya. Kalian yang memilih ini kartu ketiga. Cara. Oke. Nih ya. File 3. Pencerahan penting untukmu saat ini. Aku ngerasa akan ada di sini berkah baru ya. Ada hal-hal gemoy yang akan datang ke kamu, yang akan menghampirimu gitu. Ini bisa kayak berkah seperti rejeki ya. Bisa juga berkah seperti orang yang mau menyayangi, mau mencintaimu, mau membuka kisah baru sama kamu. Ini bisa aja orang yang sudah kamu kenal gitu. Bisa aja kamu udah tahu orang-orangnya. Bisa juga ada yang fresh ya. Karena ini bisa tentang siapapun kak. Bisa tentang orang yang benar-benar sudah kamu kenal. Entah orangnya sudah lama, tapi bisa juga yang fresh. Jadi ya bolehlah. Siapapun itu, ini mau membuka lembaran baru dengan kamu. Mudah-mudahan dia menjadi jiwa baru, dia menjadi jiwa yang lebih baik gitu ya. Tapi bisa ini dirimu sendiri, ada fase baru di hidupmu, kamu menjadi jiwa baru, atau ada pertumbuhan jiwa ya, ada perkembangan spiritual di dalam jiwamu. Jadi jiwamu itu menjadi lebih baik lagi. Dan berarti ya, yang mau mendekat sama kamu ini juga yang lebih baik. Atau misalnya si Dora nih si Frankie mau menghampiri ya, dia harus jadi versi lebih baik lah. Dia harus jadi orang yang lebih baik baru bisa mendekat ke kamu. Itu kan hukum alam ya. Orang baik akan dipasangkan dengan yang baik gitu. Oke? Nah, ini aku udah shuffle pencerahan penting untukmu, apalagi nih say. Aku ngerasanya ini beberapa kalian ya, entah siapa ini mau melakukan perjalanan untuk sebuah pertemuan. Ini beberapa seperti itu ya, entah dianya atau vice versa gitu kan. Ini nih nyambung sama ini. Wah, gemoy banget ya. Misalnya ada seseorang yang berjalan, bisa dia berjalan itu untuk
melakukan pertemuan sama kamu, atau dia cari jalan keluar dulu untuk keluar dari situasi toksiknya ke situasi yang lebih positif. Kemudian di sini ya dia akan bersama kamu. Ini berapa kalian seperti itu ya. Tapi ini bisa juga konteksnya untuk kamu. Kalau kamu ngerasa ada hal toksik, ada racun yang harus dilepaskan, lepaskanlah. Yang sudah tidak berfaedah ya tinggalkan gitu. Kamu bisa menarik diri, bisa menutup diri, atau kamu bisa mengisi energimu dengan yang positif aja, supaya yang kamu tarik juga orang-orang positif. Ini nanti ada yang satu frekuensi dengan kamu ya. Kamu positif, dia positif. Positif apa, say? Emang gejala. Maksudnya positive vibes ya, positive energy. Kalau energimu bagus, kamu akan menarik orang-orang yang bagus gitu, Kak, ya. Terus ini aku ngerasa ada yang belum lupa sama kamu. Ini ya. Ada yang sampai detik ini belum bisa move on dari kamu, ya. Ini kayaknya kamu perlu tahu juga ya. Entah siapalah orang-orang ini belum melupakan kamu sampai detik ini. Bahkan ini ada dari antara orang-orang itu ada yang sampai sakit, saking kehilangan kamu ya. Saking menyesal, saking merasa bersalah, saking sedih banget ya tidak bersama kamu. Ya orang ini sampai sakit gitu. Atau memang kehidupan dia berantakan ya. Karena ini ada orang yang berputar-putar di lingkungan toksik gitu. Jadi dia nggak berkembang, dia nggak maju bersama kamu. Kalau tidak bersama kamu, nah itu ribet ya. Jadi maksud aku, orang ini menyadari dia tuh kurang bisa positif kalau nggak bersama kamu. Dia kurang bisa maju, kurang bisa berkembang, kurang bisa bahagia tanpa kamu. Gitu. Oke? Dan di sini ini kan banyak ya lope-lope. Banyak lope-lopenya, Kak. Berarti ada aja nih. Entah yang sudah lama, yang baru, atau yang udah dikenal banget dari zaman purba ya. Atau nggak terlalu lama, ini bermunculan ini bentar lagi. Beberapa kalian ya. Mungkin ada yang kayak gitu. Ya. Cinta datang begitu rame ya. Rame banget ini yang muncul. Teman, kawan lama, rekan, atau yang pernah suka, yang pernah mencintaimu, atau yang sayang sama kamu gitu. Tapi di sini dibilang kalau kamu ngerasa capek ya udah bobo dulu sana ya. Ini berapa kalian? Kalau terlalu banyak energi mendekat ke kamu, atau terlalu banyak energi yang masuk ke kamu, ya kamu kan berhak untuk ya udahlah nanti dulu lah gitu. Atau berhak kan kamu menolak, menerima. Jadi mau menolak atau menerima itu terserah kamu. Kalau kamu ngerasa kamu butuh istirahat dulu ya silakan. Kalau pengennya fokus sama diri sendiri dulu ya nggak apa-apa gitu. Oke? Lalu di sini dikatakan aku gelisah karena tidak tahu kabarmu yang sebenarnya saat ini. Nah, ada yang bilang gitu. Aku tuh gelisah loh, aku khawatir. Aku nggak tahu kabarmu sekarang. Kan beberapa kalian ini kamu banyak menarik diri, menutup diri, tidak terlalu bersosialisasi, tidak terlalu bersosial media. Ya dia bilang, ya aku gelisah, aku panik. Karena nggak tahu kabarmu yang sebenarnya saat ini. Kamu bahagia nggak? Kamu sama siapa? Terus, kamu udah berkembang nggak hidupmu? Ya aku kan kepo. Aku penasaran. Ini bisa dia ya, bisa juga ini ada temanmu atau keluarga. Karena ini ada energi teman dan keluarga juga. Jadi ya udah, biarkan mereka penasaran. Biarkan mereka sibuk sendiri mencari tahu kamu. Oke. Lalu dikatakan di sini barisan mantan, barisan orang masa lalu sedang mengingat kamu saat ini. Cie. Ada cie-nya. Jadi dikatakan gitu ya. Barisan mantan atau barisan orang-orang masa lalumu sedang mengingat kamu saat ini. Jadi ya banyak lope-lope kan di situ. Banyak yang sedang baper sama kamu sekarang. Ingat-ingat ya. Kamu tuh orangnya baik. Kangen deh sama kamu. Atau rindu. Atau gimana ya kalau aku buka komunikasi. Aku buka
lembaran baru lagi sama kamu. Nah, ada yang mau kayak gitu. Terus ada yang bilang, aku lagi sakit, apa kamu nggak mau cari aku? Nah, tadi aku udah ngomong ya, ada orangnya sampai sakit kak ya. Jadi dia bilang gitu, aku tuh lagi sakit, apa kamu nggak mau nyariin aku? Cari aku lah, kejar aku gitu. Emang dia siapa gitu ya. Gitu. Jadi ada yang ngomong gitu, aku sakit, kesini dong gitu. Lalu apapun yang kamu katakan di dalam hatimu itu bisa dia rasakan ya. Kontak batin, ini berapa koneksi spiritual, punya telepati, punya koneksi batin, ikatan batin ya. Jadi katakan aja sesuatu di dalam hatimu kalau kamu pengen ngomong ya. Misalnya gini, aku tuh ngerasa nggak enak gitu Besti, kayaknya terjadi sesuatu sama dia ya, karena feelingku nggak enak gitu, firasatku nggak enak. Ya udah, kamu ngomong aja dalam hatimu. Misalnya ya, kamu ya Frankie, Dora, semoga kamu di sana baik-baik aja, semoga kamu di sana kuat, semoga kamu di sana selalu dalam lindungan Tuhan begitu. Atau ya aku pengen kamu tuh berubah lebih baik, supaya hidup kamu lebih baik. Atau ya udah, kamu pengen bicara, pengen datang ya datang. Jadi sampaikan dalam hatimu. Apapun yang kamu katakan di dalam hatimu itu bisa dia rasakan. Begitu kak. Oke? Aku sering sedih ngebayangin kamu berjuang sendirian ya. Jadi ada yang bilang gitu, aku sedih ngebayangin kemarin-kemarin itu ya, kamu tuh berjuang sendirian. Aku sedih ngebayangin kamu tuh waktu itu kamu berjuang sendirian, jor-joran, abis-abisan, bucin banget sama aku. Nah, jadi ada yang sedih kalau ngebayangin itu. Makanya aku bilang di sini tadi, ada yang susah move on, susah melupakan kamu, ngebayangin terus sebesar apa pengorbanan kamu saat itu, ngebayangin seberapa keras kamu berjuang untuk dia gitu. Jadi kayak ya sedih lah, sedih banget aku ngebayangin itu ya. Sedih nih dia, kayak udah kehilangan, menyesal, merasa bersalah gitu. Terus aku belum menemukan orang sebaik kamu. Nah, jadinya penyesalan makin tambah ya. Udah menyesal nyakitin kamu, menyesal sia-siakan kamu. Aku menyesal juga nih, aku gak menemukan orang sebaik kamu. Wah, kamu punya kualitas ya. Kamu kayak berlian, susah tergantikan ya. Lalu ini ada tentang finansial ya, tentang keuangan. Tadinya uang bisa lewat begitu aja. Uang itu kayak bisa datang terus keluar. Ya beberapa hari kita pernah ngerasain kan, uang masuk terus keluar lagi, kayak lewat aja. Tapi kedepannya akan ada yang bisa disimpan untuk masa depanmu ya. Jadi katakan begitu. Ini berapa kalian nanti ada rezeki nih lebih. Jadi kedepannya kamu bisa menyimpan uang untuk masa depan. Ada aja nih yang bisa kamu sisihkan untuk menabung. Ada aja yang bisa kamu sisihkan untuk masa depanmu. Begitu. Dan ada orang yang bilang, aku salut dan bangga sama kamu. Kamu yang pernah aku sakiti, kini kamu bangkit dan lebih positif ya. Jadi ada yang bilang gitu. Jadi ya pencerahan juga sih buat kamu. Jadi jangan menganggap kamu gak gimana-gimana gitu. Padahal ada yang mengaku gitu bahwasanya, aku sebenarnya salut, aku bangga sama kamu. Aku memantau kamu, aku ikuti perkembangan hidupmu. Iya, aku ngerasa kamu kan orang yang pernah aku sakiti, tapi kamu bisa bangkit. Kamu bisa sekarang lebih positif, lebih spiritual. Ya, begitu say. Lalu di sini ada Queen of Pentacle ya, berarti ada kestabilan tentang duit. So, ini bagus banget PL3 ya, apalagi soal duit.
lancar jaya, mantap jiwa. Bagus nih rezekimu Kak ya. Makanya dibilang tadi, ada loh saatnya kamu tuh nanti bisa nabung, makin rajin nabung, makin banyak menabung. Ada jaminan masa depan nih buat kamu. Jadi ya jangan ngerasa nanti gimana, esok gimana, aku khawatir atau apa. Gitu. Nanti ada rezeki nih, rezeki yang tidak terduga dan kamu bisa menabung. Ya menabung itu perlu loh untuk masa depan, terutama ini kalau misalnya kita tiba-tiba sakit ya. Kalau tiba-tiba kita ngedrop gimana? Kan butuh duit ya. Ya ada juga sih asuransi, tapi ya menabung juga lah ya. Intinya menabung itu ada aja gunanya. Oke? Nih, ada masa lalu yang mau kembali. Makanya aku bilang tadi ada ya barisan mantan yang gemoy-gemoy itu ya. Ada yang mau kembali, ada yang mau datang lagi gitu. Ini dia rindu banget sama kamu, ya. Kangen banget sama kamu. Terutama kalau dealing sama twin flame ya. Ini energi kuat ada twin flame-mu. Itu rindu parah sama kamu. Ada yang memang kayak udahlah, berdamai aja dengan keadaan. Berdamai dengan situasi atau apa. Atau ya aku biarkan kamu supaya kamu bahagia dengan caramu sendiri gitu. Jadi di sini ada yang punya koneksi sama kamu. Dia mau bilang gitu. Mungkin kamu ngerasa aku kayak melepaskan kamu, membiarkan kamu. Ya tapi aku begitu supaya kamu tuh fokus sama dirimu sendiri. Kamu nggak buang-buang waktu lagi sama aku. Atau kamu bisa kejar kebahagiaanmu, ya. Kamu bisa kejar kebahagiaan kamu di masa depan, meski nggak sama aku. Atau ya kalau aku misalnya melepas, kalau aku misalnya kayak melepaskan kamu ya supaya kamu fokus aja sama hidupmu, intinya gitu. Dan apa ya, dia mau bilang meskipun gitu aku tetap memperhatikan kamu dari jauh, aku tetap mencari tahu dan mengikuti perkembangan hidupmu ya. Di sini dia bilang ada saatnya nanti kalau memang aku siap, kamu siap ya, kita bisa aja bertemu. Kita bisa aja buka lembaran baru. Nah, dia gitu. Dan ini ada tentang sesuatu yang magical ya. Magical itu, wah, nggak nyangka. Kayak misalnya aku bilang tadi, rezeki tidak terduga. Atau tiba-tiba ada seorang yang mau membuka pembicaraan lagi sama kamu. Dan ini membawa kebahagiaan ya. Ini berapa kalian dapat kabar bahagia? Kabar bahagia tentang kerjaan mungkin, tentang uang, tentang keluarga, teman, atau ada ya muncullah orang-orang yang gemoy gitu. Ya tiba-tiba ngechat, tiba-tiba kirim pesan. Terus aku lihat chatting dari dia. Hahaha. Ya lucu aja. Ada orang yang ini hubungi aku, orang yang ini komunikasi lagi sama aku. Nah, kamu bisa ngerasa senang karena kamu dihargai gitu Kak di sini ya. Ya aku ngerasa ya kamu tuh suatu saat akan berada di posisi yang kamu merasa kamu tuh berharga. Kamu dicari, dihubungi, dikangenin gitu, dihargai, diapresiasi. Ini luar biasa sih kartunya ya. Jadi aku ngerasanya di sini tetaplah tenang, relax ya. Karena sesungguhnya ya yang kamu tabur selama ini tentang kebaikan akan kamu tuai. Kayak gitu. Terus kamu subur ini ya. Aku sebenarnya tadi ngerasain banyak energi kesuburan di pile ini ya. Kamu subur banget nih. Subur rezekimu, subur badanmu ya. Bisa hamil ya. Bisa menghamili. Itu berapa? Oke. Huruf spesial. Huruf W. I L E C, ada O, ada S, R, ada G, ada M, Z,
ada A, D, ada U, K, J, T, ada B. Oke. Bulan spesial bulan Maret, Desember, Februari, Mei, Agustus, Oktober, November, September. Oke. Zodiak dominan. Ini dominan ada energi Pisces, Aquarius, Capricorn, Taurus, Cancer, Scorpio, Gemini, Sagittarius. Oke, sampai sini dulu. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.